sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi bab 9 dan bab 10. Bab 9 mengenai pengembangan produk baru dan daur hidup produk. Baik, di sini saya pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengembangan produk baru. Menurut Coulter dan Armstrong, mendefinisikan bahwa pengembangan produk baru adalah pengembangan dari produk orisinal, peningkatan produk, dan modifikasi produk melalui usaha riset dan development dari perusahaan sendiri. Coulter dan Armstrong juga mengemukakan ada dua cara untuk memperoleh produk baru tersebut. Yang pertama yaitu dengan cara membeli perusahaan, hak paten, dan lisensi dari orang lain. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pengembangan produk baru. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa pengembangan produk baru itu tidak semata-mata menciptakan produk baru, tetapi dengan cara memodifikasi produk yang sudah ada sebelumnya dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan dari pelanggan tersebut serta meningkatkan nilai jual dari suatu produk tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dari pengembangan produk baru. Di sini terdapat 8 proses dalam pengembangan produk baru. Proses yang pertama yaitu penciptaan ide. Tahap awal dari pengembangan produk baru adalah menentukan ide. Ide ini biasanya diperoleh dari berbagai sumber seperti misalnya ilmuwan, pesaing, pelanggan, dan sumber-sumber lain yang bisa membantu dalam menciptakan ide. Kemudian proses yang kedua yaitu penyaringan ide. Setelah penentuan ide, tahap selanjutnya yaitu penyaringan dari ide-ide yang telah didapatkan. Dalam penyaringan ide ini juga tidak semata-mata kita memilih salah satu dari ide yang telah ditetapkan, tetapi kita juga harus memperhatikan tujuan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penyaringan ide ini, manajemen juga harus memperhatikan dua kesalahan yang kemungkinan terjadi. Kesalahan yang pertama yaitu kesalahan membuang, yaitu di mana kita membuang ide yang bagus atau baik, dan kesalahan yang kedua yaitu tancap terus, yaitu di mana kita mengembangkan ide-ide yang tidak baik. Kemudian proses yang ketiga yaitu pengembangan dan pengujian konsep. Setelah ide lolos dari tahap penyaringan, langkah selanjutnya yaitu akan dibuatkan suatu konsep produk yang kemudian akan dikembangkan dan dilakukan pengujiannya. Kemudian proses yang keempat yaitu proses penetapan strategi pemasaran. Untuk memperkenalkan produk baru dari perusahaan, manajemen harus menentukan strategi pemasaran yang tepat digunakan dalam memasarkan produk tersebut. Strategi yang bisa digunakan misalnya seperti penempatan produk, di mana produk itu cocok digunakan dan dipasarkan. Kemudian ada peningkatan penjualan, pangsa pasar, serta laba yang ingin dicapai oleh perusahaan. Proses yang kelima yaitu analisis bisnis. Setelah melakukan pengembangan konsep dan pengembangan strategi pemasaran, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis bisnis. Dalam manajemen, dalam melakukan analisis bisnis ini dapat mengevaluasi daya tarik dari usulan yang ada. Pada analisis bisnis ini juga harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu memperkirakan penjualan perdana, memperkirakan penjualan pengganti, dan memperkirakan biaya dan laba yang akan dicapai atau yang ditargetkan oleh perusahaan. Kemudian langkah atau proses yang keenam yaitu ada pengembangan produk. Setelah dianalisis kemungkinan-kemungkinannya secara teoritis dan dapat diterima, langkah selanjutnya yaitu pengembangan produk secara fisik. Dalam pengembangan produk ini ada beberapa langkah yang harus dilalui. Yang pertama yaitu ada membuat prototipe, yang kedua ada pengujian fungsional, yang ketiga ada pengujian konsumen. Selanjutnya yaitu proses yang ketujuh yaitu pengujian pasar. Uji pemasaran ini dilakukan setelah produk mendapat tanggapan dari konsumen dan telah dinyatakan berfungsi aman oleh konsumen. Setelah diberikan kemasan dan merek, produk ini akan dibawa ke pasar guna dites atau diuji untuk mendapatkan informasi mengenai pembelian, penyalur, efektivitas program pemasaran, potensi pasar, dan hal lain-lainnya. Proses pengujian ini juga bergantung pada biaya dan
resiko penanaman modal, keterbatasan waktu dan juga biaya penelitian. Kemudian proses ke-8 yaitu tahap komersialisasi, di mana tahap ini merupakan tahap peluncuran produk ke pasar dengan program pemasaran dalam skala yang besar. Manajemen juga mempunyai kewajiban dalam menjawab pertanyaan seperti kapan kita akan mulai mempromosikan produk, ke daerah mana kita akan memasarkan produk tersebut, kemudian kepada siapa kita akan memasarkan produk tersebut. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana produk tersebut dipasarkan. Materi yang selanjutnya yaitu syarat keberhasilan pengembangan produk baru. Dalam pengembangan produk baru ini harus memperhatikan beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Syarat yang pertama yaitu berpusat pada pelanggan, di mana pengembangan produk baru harus terpusat pada pelanggan, yang artinya pengembangan produk baru harus berfokus pada menemukan cara yang baru untuk memecahkan masalah dari pelanggan dan memberikan pengalaman baru yang lebih memuaskan kepada pelanggan. Kemudian syarat yang kedua yaitu pengembangan produk berdasarkan tim. Pengembangan produk berdasarkan tim ini artinya pendekatan untuk mengembangkan produk baru, yaitu di mana berbagai departemen bekerja sama secara erat melewati beberapa tahapan dalam proses pengembangan produk baru untuk menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas. Tim ini biasanya meliputi berbagai departemen seperti misalnya departemen pemasaran, departemen keuangan, departemen produksi, dan departemen lainnya yang saling berkaitan dalam proses produksi. Kemudian ada syarat yang ketiga yaitu pengembangan produk baru yang sistematis, di mana dalam pengembangan produk baru tersebut hendaknya dilakukan secara kualistik dan sistematik supaya dalam pengembangan produk baru tersebut dapat terstruktur dan mudah dalam proses pengembangan produk tersebut. Ada strategi siklus hidup produk. Siklus hidup produk atau product life cycle merupakan pengalaman penjualan dan keuntungan dari suatu produk dalam satu umur atau siklus dari produk tersebut, yang mencakup 5 tahapan. Di antaranya ada pengembangan, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, serta penurunan. Untuk yang pertama ada pengembangan produk. Pengembangan produk bisa dilakukan ketika suatu perusahaan sudah mendapatkan ide baru. Artinya, ketika suatu perusahaan telah memperoleh ide, gagasan, serta inovasi-inovasi baru, secara otomatis pengembangan produk itu akan dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada pengenalan produk. Pengenalan ini merupakan periode di mana meningkatnya jumlah produk pada saat dilakukan pengenalan di pasaran. Dalam proses pengenalan ini secara otomatis akan mendapatkan laba yang lebih kecil. Mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Dikarenakan biaya untuk mengenalkan produk ini relatif banyak, seperti biaya untuk promosi, biaya pamflet, dan biaya pengadaan brosur, serta biaya-biaya lainnya yang diperlukan. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan periode di mana terjadi kesepakatan yang lebih cepat pada produk tersebut, dan di mana ketika periode pertumbuhan ini laba yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dikarenakan produk kita yang mengalami pertumbuhan. Kemudian periode kedewasaan. Periode ini merupakan menurunnya jumlah produk pada saat ditawarkan di pasaran. Penurunan ini terjadi dikarenakan sebagian besar produk telah dikuasai oleh pembeli potensial. Jadi ketika produk itu telah dikuasai oleh sebagian besar pembeli potensial, secara otomatis produk kita akan mengalami penurunan jumlah pembelian. Kemudian yang terakhir ada penurunan, di mana pada tahap ini secara otomatis pihak perusahaan akan memperoleh laba yang sangat kecil, atau bahkan perusahaan akan mengalami kerugian dikarenakan dengan jumlah penjualan yang sangat menurun atau bahkan tidak terjadi penjualan pada periode ini. Pemasaran jasa. Yang pertama ada definisi jasa.
Menurut Kotler, Keeler, dan Armstrong tahun 2008 mendefinisikan jasa sebagai berikut. Jasa merupakan suatu tindakan atau kinerja yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain yang secara positif bahwa jasa itu tidak berwujud dan tidak akan mengalami perpindahan kepemilikan. Jadi pada dasarnya jasa merupakan semua tindakan ekonomi yang dihasilkan tidak berbentuk fisik atau tidak berwujud dan konstruksi. Jadi jasa ini dapat digunakan pada waktu yang sama ketika proses transaksi pembelian jasa tersebut, dan jasa ini dapat memberikan nilai tambah terhadap suatu pemecahan masalah yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian karakteristik jasa. Yang pertama, tidak berwujud. Jasa dikatakan tidak berwujud karena jasa itu tidak dapat didengar, dilihat, dirasakan, atau diraba sebelum melakukan proses transaksi pembelian jasa tersebut. Artinya, ketika konsumen telah melakukan pembelian jasa tersebut, barulah jasa itu bisa dilihat atau dirasakan penggunaannya. Kemudian yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Jasa tidak dapat dipisahkan dengan sumbernya. Artinya, jasa tersebut berjalan secara beriringan antara sumber jasa dan jasa yang dihasilkan oleh sumber tersebut. Yang ketiga ada berubah-ubah. Jasa berubah-ubah tergantung dengan cara penyajian, orang yang menyajikan, apa yang menyajikan jasa tersebut, serta tempat penyajian jasa tersebut. Maka dari itu, perusahaan jasa hendaknya melakukan 3 hal pokok yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan tersebut. Yang pertama, perusahaan jasa hendaknya melakukan pelatihan kepada karyawan untuk menghasilkan karyawan yang cemerlang. Yang kedua, melakukan update atau pembaharuan terhadap standarisasi yang dilakukan di perusahaan tersebut, serta yang ketiga melakukan proses monitoring atau pemantauan kepada konsumen terhadap tingkat kepuasan konsumen tersebut. Hal ini adalah hal penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan jasa, dikarenakan hal ini akan menjadi tujuan dari perusahaan tersebut untuk melakukan perubahan. Kemudian yang keempat, ada daya tahan. Daya tahan jasa ini tidak menjadi hal penting atau masalah penting pada perusahaan jasa ketika menghasilkan jasa. Dikarenakan ketika ada konsumen yang membeli jasa kita, maka kita bisa menyajikannya secara langsung. Jadi daya tahan jasa ini tidak berpengaruh besar terhadap jasa yang ditawarkan. Ada strategi pemasaran produk. Yang pertama ada rantai laba jasa. Jasa berbeda dengan produk berwujud lainnya, dikarenakan proses pemasaran jasa berbeda dengan produk berwujud lainnya. Perubahan ini harusnya selalu memberikan perhatian khusus kepada pelanggan dan karyawan. Kotler dan Keller tahun 2008 menyebutnya dengan rantai laba jasa. Rantai laba jasa adalah rantai laba yang diperoleh oleh perusahaan jasa dengan kepuasan yang diterima oleh pelanggan serta karyawan. Yang kedua, melakukan diferensiasi jasa. Hal ini sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan, khususnya perusahaan jasa, dengan cara melakukan penemuan ide-ide baru, inovasi-inovasi, serta gagasan-gagasan baru. Seperti contoh, ketika seorang dokter menawarkan jasanya, maka dari itu dokter tersebut harus mampu melakukan inovasi-inovasi kreatif seperti menyediakan akses WiFi di lingkungan tempat ia menawarkan jasa tersebut. Seperti sekarang, sudah banyak hotel-hotel yang menyediakan akses WiFi yang bisa diakses di lingkungan hotel tersebut. Jadi inovasi itu sangat penting dilakukan guna untuk menunjang keberhasilan dari usaha tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kualitas jasa. Kualitas jasa bisa ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, kesiapan dari jasa tersebut. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik. Yang ketiga, keterampilan dari para karyawan. Yang keempat, jasa tersebut harus bersifat nyata. Yang kelima, cepat tanggap. Yang keenam, keamanan konsumen terjaga. Serta yang terakhir ada jasa itu dapat dilihat. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas jasa. Produktivitas jasa pada suatu perusahaan jasa harus senantiasa dilihat dan diperhatikan. Hal ini dilakukan guna untuk meminimalisir terjadinya pengeluaran-pengeluaran yang banyak.
Seperti misalnya, ketika seorang penghasil jasa menghantarkan atau menciptakan produk dan diberikan kepada konsumen harus senantiasa dilihat dan dihantarkan dengan baik guna untuk mencegah terjadinya rugi yang dialami oleh usaha jasa tersebut.